dari SMA Negeri 2 Garut dari kelas 10 MIPA 8. Di sini kami bertugas untuk memenuhi salah satu mata pelajaran kita, sejarah Indonesia, mengenai tugas blog sejarah tentang Situ. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Dia Citra Noviana, saya Mita Arya Sarwita, saya Natasha, saya Citra Desiana, saya Galiana, saya Miranda, saya Ayong Rosalia. Selamat menonton video kami. Afraid of when your life's gonna end. You should be more worried it'll never begin. So how is life and Hollywood for your dreams came true? How come every time we talk you act like you're too cool? The city of angels has you entangled in a chimera of a dream. How is life in Hollywood for you? Situ Bagendit atau dalam bahasa Indonesia yang berarti Danau Bagendit merupakan salah satu danau yang ada di daerah Garut, Jawa Barat. Danau tersebut memiliki ukuran yang cukup luas dan dijadikan sebagai salah satu sumber air untuk memenuhi kehidupan masyarakat di sekitar. Berdasarkan para pendahulu dan ahli sejarah, Situ Bagendit tersebut diambil dari nama seorang wanita tua yang bernama Nyai Bagendit. Karena suatu kisah kehidupan Nyai Bagendit, muncullah situ atau danau tersebut dan menjadikan situ tersebut banyak dikenal oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia karena legenda yang mendasarinya. Pada zaman dahulu di desa tersebut hiduplah seorang wanita parubaya bernama Nyai Bagendit yang berstatus janda. Janda tersebut memiliki harta yang melimpah peninggalan dari almarhum suaminya. Janda tersebut memiliki harta yang melimpah peninggalan dari almarhum suaminya yang terlebih dahulu meninggalkannya. Janda tersebut tidak memiliki anak sehingga ia hidup sendiri di rumahnya. Kekayaan yang ia miliki seringkali menjadi kekhawatiran bahwa hartanya akan habis dan ia akan jatuh miskin. Oleh karena itu, ketakutannya tersebut, Nyai Bagendit menjadi seorang wanita yang pelit, padahal ia adalah seorang wanita kaya di antara warga desa lainnya. Selain pelit, Bagendit juga merupakan sosok yang tidak ramah kepada orang lain. Nyai Bagendit akan membantu warga yang sedang kesulitan dalam hal ekonomi dengan cara meminjamkan uang namun dengan ganti bunga yang sangat tinggi. Selain itu, apabila warga yang telat membayar hutang kepadanya akan mendapatkan perlakuan kasar dari orang suruhan Nyai Bagendit dan menyita rumah warga yang berhutang tersebut sebagai gantinya. Para warga sebenarnya sangatlah kesal dan jengkel terhadap sikap Nyai Bagendit yang pelit tersebut. Bahkan Nyai Bagendit juga sering memamerkan harta kekayaannya kepada warga sekitar tanpa belas kasihan. Suatu hari saat Nyai Bagendit sedang bersantai di halaman rumahnya sambil menghitung uang dan emas yang dimilikinya, datanglah seorang kakek yang telah sangat tua berjalan ke arah rumah Bagendit sambil dipapa dengan menggunakan sebuah tongkat. Sang kakek yang seorang pengembara itu bermaksud meminta sedikit air minum kepada Bagendit karena kehausan setelah menempuh perjalanan jauh. Namun, Nyai Bagendit tidak memberikannya dan justru malah memarahi kakek tersebut dengan kasar. Nyai Bagendit juga mengusir kakek tersebut untuk pergi dari rumahnya. Sang kakek sangat kecewa dan sedih. Kemudian ia mendirikan tongkatnya di depan rumah Nyai Bagendit sambil berkata bahwa Nyai Bagendit akan menerima pelajaran dari sikapnya yang pelit tersebut. Nyai Bagendit tidak memperdulikan dan hanya tertawa mendengar ucapan kakek tua tersebut lalu masuk ke dalam rumahnya. Tongkat sang kakek kemudian dicabut dan dari lubang tanah tersebut muncullah air yang lama-lama mengakibatkan banjir. Para penduduk desa berlarian menyelamatkan diri dan sang kakek menghilang entah kemana. Setelah air meluap sudah hampir besar, Nyai Bagendit baru menyadari dan ia malah menyelamatkan kekayaannya. Sambil membawa sekotak uang dan emas, Bagendit mencoba meminta tolong, namun tidak ada orang yang mendengarnya karena desa telah sepi penghuni. Nyai Bagendit pun tenggelam bersama kekayaannya dan air semakin meluap dan membentuk seperti danau. Kemudian danau tersebut diberi nama Danau Bagendit atau Situ Bagendit. Dari penggalan kisah Situ Bagendit, di atas dapat kita ambil suatu hikmah bahwa sifat pahit dan tamak merupakan penyakit hati yang seharusnya kita jauhi. Karena sifat tamak dan pelit dengan orang lain, khususnya terhadap orang yang membutuhkan, dapat mendatangkan musibah bagi pelakunya.
a one-way to LA. Gave up everything, paused my job and changed my name so I could prove to you, hey, hey, what you told me was true. Then you said, don't you be afraid of. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.